Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sapo. Ketemu lagi dengan kami, Saiful Anwar dan saya Wijaya Kusumanur di LKSA Al Hidayah, Panti Sosial Asuhan Anak Al Hidayah. Malam ini mungkin pukul 11 malam kira-kira, malam pertama di bulan Ramadan. Setelah sholat tarawih tadi, kemudian kalau sayup-sayup terdengar suara ayat suci Al-Quran, itu adalah santri pria kita yang melakukan tadarus sampai subuh nanti, sampai waktu makan sahur, yang tiap hari akan dilakukan bergantian sampai insya Allah akan hatam beberapa kali selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, semoga Ramadan ini membawa keberkahan buat kita semua, terutama wabah COVID-19 yang mudah-mudahan bisa menghilang di negeri kita tercinta ini. Terkait dengan COVID-19, sebetulnya dari mulai tanggal 3 Maret 2019, pada saat pemerintah resmi mengumumkan COVID-19, kami sudah langsung menerapkan SOP, di mana semua yatim piatu di sini, duafa di sini, para santri-santriawan di sini tidak boleh keluar dari lingkungan panti asuhan, dan orang di luar panti asuhan juga dilarang masuk ke sini. Itu SOP yang pertama. Kalau sekarang menjelang Ramadan, ada beberapa duafa kami yang masih mempunyai keluarga inti dan ingin berpuasa di kampungnya masing-masing, itu kami persilahkan, tapi dengan catatan tidak boleh kembali lagi sebelum pemerintah resmi menyatakan bahwa COVID-19 sudah hilang dari negeri kita tercinta ini. Artinya mungkin sampai anak-anak bisa masuk kembali ke sekolah umum. Ya, karena COVID-19 juga kita tentunya prihatin sekali, kemudian sangat susah juga hidup karena mungkin segala rencana yang sudah direncanakan dengan masak ternyata buyar, secara finansial juga berkurang. Itu bukan hanya di kita tapi seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang pemerintah menerapkan PSBB di dalamnya atau social distancing di daerah lain. Sementara yang kita lakukan di sini adalah selalu konsep yang diajarkan oleh orang tua kita, para pendiri LKSA Al Hidayah, di mana tidak penting berapa banyak uang yang kita dapat, tapi berapa banyak uang yang kita bisa simpan dan untuk berapa generasi, itu yang paling penting. Tidak penting berapa banyak uang yang kita dapat, tapi berapa banyak yang bisa kita simpan dan untuk berapa generasi, itu yang penting. Tapi di sisi lain, infak, sodako, amal jariah adalah bentuk lain dari investasi yang hasilnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang menguatkan kita di dalam kondisi apapun. Kita insya Allah selalu siap menghadapinya. Oke, Sapo, malam ini saya ingin mengajak Sapo melihat orang-orang yang berkhidmat melayani kami semua di sini, melayani anak yatim piatu dan duafa di sini untuk menyambut sahur pertama di bulan Ramadan. Oke, kita menuju dapur Al Hidayah. Mari. Ini jalan menuju dapur. Di sebelah kiri itu ada aula dan asrama putri juga. Di dapur ini di dalamnya ada kamar anak-anak yang di bawah umur 7 tahun. Ada 4 orang, ada Hasbi, ada Yadi, ada Surya. Oke, ini masuk ke dapurnya Al Hidayah. Halo Ma Eli. Ini Ibu Eli yang anak-anak di sini memanggilnya Mama Eli. Dia orang yang berhikmat melayani semua anak yatim piatu dan duafa yang tinggal di LKSA Al Hidayah. Ma Eli, sambil ngobrol-ngobrol ya Ma Eli ya. Ma Elinya ini aja, masak aja. Tuh sobatnya ke Ma Eli aja. Nah, saya duduk di sini boleh ya? Pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia ya, Ma Eli ngerti bahasa Indonesia berarti. Sunda wae. Bahasa Sunda. Oh, ada Bijana. Ya. Ini 2 orang luar biasa, 2 orang yang berkhidmat melayani anak-anak di sini, yang sebetulnya dia juga punya keluarga di rumahnya masing-masing, tapi karena pengabdian, karena insya Allah karena Allah, mencari ridho Allah, mereka menyisikan waktunya untuk
hikmat kepada anak-anak di sini. Alhamdulillah. Masak apa sahur pertama ini, Mbak Eli? Masak sop sama ayam Ayamnya diapain? di kecap. Oh, boleh. Jadi sambal goreng ayam pakai kecap dengan sup. Wah, segar itu luar biasa. Seperti ayam juga. Pakai ayam ya. Mbak Eli kerja di sini udah berapa lama? Udah 10 tahun. 10 tahun. Terus? Bapak setahun di sini. Bapak Berarti setahun tahun di sini. 2009. Sekarang 2020 11 tahun. Luar biasa. 11 tahun. Terus saya dengar Mbak Eli katanya alumni di sini juga. Iya. Oh, hebat. Ternyata Mama Eli ini alumni di LKSA Al Hidayah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al Hidayah. Dulu berarti masih zaman kakek ya, kayak Haji Jajili ya. Wah, hebat. Gimana ceritanya Mama Eli bisa tinggal di sini? Dulu bisa masuk ke panti asuhan Al Hidayah ini gimana dulu ceritanya? Sekolah Bapak, sekolah SD. Oh, jadi Sekolah MI. karena mungkin orang tuanya nggak mampu, terus dititipkan di sini untuk sekolah, terus diasuh sama Kiai Haji Jajili sampai Sanawiyah. sampai sama Sanawiyah, alhamdulillah. Terus saya dengar sampai nikah lagi ya. Keluar bekerja, terus balik lagi ke sini, terus nikah di sini. Oh, nikah di sini dinikahinnya sama Kiai Haji Jajili, dicarikan jodoh gitu maksudnya. Alhamdulillah, luar biasa. Coba apa bedanya LKSA Panti Asuhan Al Hidayah ini dari zamannya Ma Eli sama zaman sekarang, apa bedanya? Bedanya ya sekarang luar biasa. Maksudnya? Baheula kunaon kumaha, ayeuna kunaon kumaha gitu. Lebih modern. Rumah yang modern daripada biasa-biasa. Biasa aja. Terus pelayanannya terhadap anak-anak gimana? Meningkat, lebih bagus atau Meningkat, lebih bagus. Sekarang Apa yang membedakan coba? Nah, fasilitas apa yang membedakan anak bisa merasa nyaman di sini mah apa? ya anak bertingkat, akhlak berbeda, pengajian berbeda, sekolah berbeda. Gitu. Sekarang kan makannya luar biasa. Gitu dulu kan masih zaman dulu. Oh, malah makan kurniakan heula gitu. Sekarang udah tinggal sayuran. Ya. Banyak sayuran dulu mah. Kadang papi selalu kebun gitu. Jadi makannya selalu dari kebun. Oh, dari kebun. Sekarang udah lebih lengkap ya. Terus Mbak Eli di sini tinggal di panti asuhan atau punya rumah sendiri? Punya rumah sendiri ya? Sekarang Iya. dia punya rumah sendiri. Saya udah Alhamdulillah. kerja. Oh, alhamdulillah. Jadi Mbak Eli ini prototipe, walaupun beda dengan alumni yang lain yang mungkin lebih baik kehidupannya, tapi paling tidak walaupun bekerja di Panti Asuhan Al Hidayah, dia sudah punya rumah sendiri, punya suami juga dari Panti Asuhan ya. Ya, terus anak udah berapa sekarang? Udah 2. Udah 2, alhamdulillah. Terus perasaan Mbak Eli kerja di sini gimana perasaannya? Ya senang. Senang ya. Penghasilan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup apa berkah ini? Beda. Kalau orang misalnya gajinya kecil, rasanya nggak cukup terus. Tapi ada juga yang gajinya kecil tapi perasaannya cukup, itu karena keberkahan. Berkah ya, alhamdulillah. Ya, seperti yang tadi disampaikan pertama, tidak penting berapa banyak uang yang kita dapat, tapi berapa banyak uang yang bisa kita simpan dan untuk berapa generasi, itu yang paling penting. Tapi di sisi lain amanat Bapak waktu itu, infak, sodako, amal jariah adalah bentuk lain dari investasi yang hasilnya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi semuanya bisa berkah. Terus Mbak Eli ini mulai dari jam berapa tadi masak? Sekarang Oh, barusan ini. dari maghrib. Dari maghrib. Dari udah taraweh. Oh, dari udah taraweh. Udah taraweh. Baru udah taraweh, baru masak. Ini sampai jam berapa ini masak untuk Jam 2. jam 2? Paling beres jam 1
jam 2 nanti bangunin anak, udah jam 3 bangunin anak, saya sampai pagi, nanti pagi tidur. Oh, udah salat subuh baru tidur. Udah salat subuh baru tidur. Subhanallah, subhanallah. Anak-anak harus Dan ini setiap bulan puasa selalu begitu ya. Iya. Selalu Mak Eli yang ini ya sama Bijana ya. Terus Bijana juga dulu tinggal di sini. Iya. Asalnya dari Panti Asuhan Al Hidayah. Hebat. Dari anak ke-1 sampai ke-4. Dari punya anak 1 sampai 4. Alhamdulillah. Berarti Al Hidayah ini bawa keberkahan juga buat Di sini. ya. Juga alumni di sini. Oh, suaminya juga alumni di sini. Alhamdulillah, berkah. Subhanallah. Ya, itu salah satu cerita dari orang-orang yang berkhidmat melayani anak-anak di sini. Ternyata mereka alumni Panti Asuhan Al Hidayah, berkeluarga juga jodohnya dapat di Panti Asuhan Al Hidayah, sudah punya tempat tinggal sendiri, sudah punya anak 2 dan punya anak 4 yang insya Allah berkah untuk kehidupan mereka. Ya, Sabko itu cerita singkat dari dapur Panti Asuhan Al Hidayah. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil hikmahnya. Silahkan berkunjung ke Panti Asuhan Al Hidayah, tepatnya di Kampung Pasantren Tengah, Desa Sukajaya, Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur. Ya, begitu dulu Sapo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sehat Sapo.